Kalau dalam bidang pertanian masa Presiden Pak Harto, menurut Bapak gimana? Baik itu harga jual, obat-obatan, termasuk juga hasil pertanian gimana pemasarannya? Kalau menurut saya masih enakan zaman Bapak Soeharto. Alasannya apa? Alasannya ya segala obat-obatan ya. Pokoknya Saprodi itu nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang melambung tinggi. Pembangunan pertanian itu kita usahakan gimana untuk memperluas arealnya sudah belum mungkin gitu. Tapi sekarang berusaha untuk meningkatkan apa yang dimiliki gitu. Yang sempit tadi produksinya meningkat, karena itulah kita usahakan dengan menerapkan teknologi tepat guna supaya produksi per hektar itu menjadi naik itu. Nah, itu dengan menggunakan dengan melewati pasca usaha, bergunakan baik mengenai bibit unggul, pupuk, obat-obatan, cara tanam yang baik, dan irigasi, ternyata itu bisa menaikkan produksinya secara individu melaksanakan panca usaha bisa double. Nah, kemudian dalam bidang keamanan, Pak, menurut Bapak, selama Bapak merasakan masa kepemimpinan beliau, Ya tetap Pak Harto itu. Pak Harto. Mang Thohir jadi ikut kerja di pembangunan irigasi. Iya. Harian atau gimana? Harian. Berapa Pak zaman dulu, Pak? 3.000. 3.000 Tahun meter. 90-an. Tahun antara 92 93. Harapan Mang Thohir sama Pak Sulaiman apa ke depannya, khusus dalam bidang pertanian ini, ke Pak Prabowo? Ya, yang pertama masalah pupuk, ingin lancar lah. Terus harga Saprodi itu sarana produksinya seperti obat-obatan tuh jangan terlalu mahal. Ketika para petani panen, pemerintah yang kemarin di masa Presiden Joko Widodo itu malah impor dari beras Thailand. Apa respon Bapak, menurut Bapak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Sulaiman. Sedang apa ini Pak? Sedang mupuk. Bapak Ibu dari Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat. Ya. Transmigrasi dahulunya Bapak? Ikut kakek yang transmigrasi. Kakek transmigrasi ke Sumatera, iya. Sumatera Selatan. Tahun berapa itu Pak? Kalau bapak saya kemungkinan sekitar tahun 60-an lah. Kalau kakek saya, bapak saya kan sekolah dulu di Jawa Barat itu. Namatin sekolah SD. Kalau kakek saya transmigrasi dulu, berangkat duluan. Jadi sejarahnya kakek yang transmigrasi Pak ya, yang asli Pak. Tahun berapa Pak? Sekitar tahun 54. Tahun 54. Kalau dengar cerita-cerita orang tua dulu. Bapak Sulaiman sendiri kelahiran tahun berapa? Kalau saya 67. Tahun 1967 ya. Lahir di Karangendah ya Pak ya? Iya. Kalau Mamang yang di sebelah? Mamang, namanya siapa? Thohir. Thohir. Pak Thohir. Pak Thohir kelahiran tahun berapa Pak? 61. Tahun 61 ya. Maaf Pak ya. Kelahiran 61. Dahulunya transmigrasi juga orang tuanya. Transmigrasi. Tahun berapa Pak? Tahu yo pindah ke sini nih tahun 60-an lah. Tahun 60-an. Pindah ke Sumatera Selatan. Begitu datang ke Sumatera Selatan, lahan persawahan ini masih hutan atau gimana? Masih hutan. Masih hutan ya. Tapi murah waktu dulu Pak ya. Iya. Nggak ada harganya dulu mau jual. Begitu mengelola lahan pertanian langsung padi atau apa Pak dulunya Pak? Ya enggak, palawija seperti iya. nanam batang singkong, jagung, terus kacang hijau, kacang Tanah. Itulah. Tahun berapa itu Pak? Seingat Bapak. Ya, kalau saya ingat saya sekitar tahun 70 berapa kalau saya. Tahun 70-an ya. Saya itu sekolahnya di MII. MII. Iya. Sekolah Dasar Negeri Impres itu pembangunan masa presiden siapa Pak? Soeharto. Termasuk puskesmas juga Pak ya. Iya. Pak Sulaiman,
selama mengelola pertanian ya dari palawija, kemudian alhamdulillah lahannya bisa dijadikan persawahan kan. Itu seingat Bapak irigasi masuk ke Belitang ini tahun berapa? Jadinya yang sudah normal, sudah bisa berfungsi? Yang sudah berfungsi itu sekitar 93. 93. Berarti masa Presiden Soeharto juga ya? Iya, masih Presiden Soeharto. Sebenarnya masih tahun 80 berapa ya. Sudah ada, cuman kan masih belum berfungsi, belum merata lah. Kalau menurut Pak Sulaiman, masa Presiden Soeharto telah banyak membangun bangsa Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan seperti SD Impres, Pasar Impres, Puskesmas, kemudian termasuk membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Khusus dalam bidang pertanian, kita istilahnya membandingkan ini bukan mencari celah ya Pak ya, bukan mencari kejelekan atau gimana. Kita hanya membandingkan dari kurun masa waktu yang lampau hingga sekarang. Kalau dalam bidang pertanian masa Presiden Pak Harto, menurut Bapak gimana? Baik itu harga jual, obat-obatan, termasuk juga hasil pertanian gimana pemasarannya? Kalau menurut saya masih enakan zaman Bapak Soeharto. Alasannya apa? Alasannya ya segala obat-obatan ya. Pokoknya saprodi itu nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang melambung tinggi. Melambung tinggi harga obat-obatan ya Pak ya. Pupuk mahal. Sekarang meskipun uang 100.000 dibawa ke toko atau ke pasar nggak ada artinya Pak ya. Enggak. Kalau menurut Bapak enak mana? Ya tetap enak yang dulu lah. Enak zaman yang dulu ya. Meskipun uang punya 50.000 tapi bisa untuk dibelanjain dapat apa-apa ya Pak ya. Kasih apa? Kalau sekarang duit 100.000 dapat apa? Cuma dapat obat ini bayar rumput kadang-kadang kurang. Obat ular. Mahal ya Pak ya. Kalau dalam bidang pertanian, menurut Pak Sulaiman dan Bang Thohir itu masih enak zaman Presiden Soeharto Pak ya. Iya. Nah kemudian dalam bidang keamanan Pak, menurut Bapak selama Bapak merasakan masa kepemimpinan beliau? Ya tetap Pak Harto itu. Pak Harto. Pak Sulaiman dan Bang Thohir adalah orang Sunda ya, asli dari Jawa Barat, Sumedang. Nah, Bapak ingat nggak di masa Presiden Soeharto ada wakil Presiden Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto, Ya. orang Sunda, siapa Pak? Wirahadikusuma. Betul, nama lengkapnya Umar Wirahadikusuma. Iya. Berarti irigasi ini peninggalan masa Presiden Soeharto Pak ya? Iya. Iya. Saya mau ikut Ikut bekerja. ke kerja bangun irigasi Pak ya? Iya. Ikut Jembatan. pemborongnya ya, itu ikut. dulu sih kalau di sini Pak Kandi. Yang anunya itu Pak Anu itu gubernur sekarang itu siapa? Gubernur sekarang Sumatera Selatan, Ah, Pak Herman Deru. iya, nah itu udah hafal itu. Terus bos aku itu. Bang Thohir jadi ikut kerja di pembangunan irigasi Iya, harian atau gimana? Harian Berapa Pak zaman dulu Pak? 3.000 3.000 Tahun meter. 90-an? tahun antara 92 93. 92-93 per hari 3.000. 3.000. Harga beras berapa? Seingat Bapak? Rp75. Enggak, Berapa? sekitar 200-300 lah. 3.000 kalau 200 dikali 10 berapa Pak? 2.000? Iya. 2.000 berarti sudah dapat 10 kilo ya kan beras? Iya. Masih sisa 1.000. Nah sekarang upah harian berapa? Kalau sekarang mungkin 80 sampai 100. 80 sampai 100. Kita Iya. bulatkan 100.000 ya Pak ya. Kita bulatkan 100.000 per hari. Beras berapa sekarang? Beras kalau kita jual sekitar 10.7. 10.7. Kita bulatkan konsumen beli 12.000. Iya. Kalau 12.000 berarti kalau 100.000 kita belikan 10 kilo nggak dapat kan? Iya. Nah jadi hitung-hitungannya masih berharga zaman dulu Pak ya. Iya, malah sekarang banyak nombok. Banyak nombok. Iya, petani banyak nombok. Untuk gabah sendiri berapa sekarang Pak? Kalau gabah
kemarin sampai 62. 62. 6.200. Ini luasnya mohon maaf Pak, berapa lahannya? Kalau punya saya cuma 1/4. Ini aja yang 1/4 hektar ya Pak ya? Banu bau. Oh bau. Ya, 1/4 bau dapat 12 karung Pak. ya sekitar itulah. 12 karung per 4 bulan ya. Ya. Maksudnya per 4 bulan tuh sudah nerima beras di pabrik Iya. ya Pak ya. Dari jemur prosesnya 4 bulan. 12 karung. Banyak nombok petani. 12 karung itu kotor ya Pak ya? Belum kita obat-obatan, tenaga ya Pak ya? Iya. Iya belum tuh. pupuk. Tenaga Belum sendiri ada nggak di. kalau nyewa kalau sewa itu kan udah berapa itu sewa kalau paling murah 3,5 3 kintal setengah 12 karung itu sudah bersih Pak ya? Untuk apa ya? Untuk opah udah pemanen itu ya? biasanya Sudah. tapi kalau yang tanam kedua kadang nggak nyampe. Kalau tanam ke pertama ya Beda ya Pak ya? beda Apa perbedaannya Pak? ya, mungkin tanah tuh perlu istirahat dulu sebenarnya. Perlu jeda dulu Pak ya? Perlu jeda. Ya kemungkinan dari faktor pemupukan, mungkin dari faktor Cuaca. hama yang terutama kan hama. Hama ya? Iya, cuaca nggak nganu, Nggak begitu berpengaruh. nggak kalau padi itu. Hama yang sering itu. melanda itu apa Pak? Tikus itulah yang mungkin tikus. sulit lah Sulit tuh. mau dibasmi itu. Walaupun pakai kompos-kompos itu ya Pak ya? Udah kita kompor, udah kita pancing pakai umpan juga. Kalau Masih. waktunya datang ya kewalahan tetap. Dalam bidang pertanian, obat-obatan yang jitu atau yang apa ya, yang bisa memusnahkan tikus itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya kalau ini ya mau ngepospit itulah. Cuman kan kadang kan kalau udah tahu sekali makan temennya mati, yang lainnya nggak mau. Udah. Nggak mau ya? Makan. Itu kalau ini. Kalau seperti wereng itu masih bisa diatasi. Orang Kalau kungkang orang- itu bisa diatasi. Ini nah. Walang sangit itu Masih bisa diatasi ya Pak ya? Tikus inilah yang Susah. belum bisa. Hama yang paling berat untuk diatasi Pak ya? Mhm. Secara alami juga paling gali tanah ya Pak ya? Iya. Sudah itu mereka punya anak juga ya? Iya. Jadi apa ya, semacam gerombolan-gerombolan itu tumbuh lagi berkembang biak. Mang Thohir dan Pak Sulaiman, presiden kita sekarang sudah ganti, dijabat oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau belum lama menjabat, mungkin kurang lebih baru 1 semester, 6 bulan ya Pak ya. Iya. Harapan Mang Thohir sama Pak Sulaiman apa ke depannya, khusus dalam bidang pertanian ini, ke Pak Prabowo? Ya, yang pertama masalah pupuk, ingin lancar lah. Pupuk itu mudah didapat. Kemudian apa, Pak? Terus harga saprodi itu, sarana produksinya seperti obat-obatan tuh jangan terlalu mahal. Itu jadi Mental beban itu itu. baik. Harga gabah, harga beras itu. Harus distabilkan dengan biaya ya Pak, Iya. modal. Hmm. Jadi selama ini menurut Pak Sulaiman dan Mang Thohir itu agak sulit ya mencari pupuk, Kalau sekarang termasuk enak lah. agak mudah ya. Soalnya yang waktu kemarin tuh waktu mau pemilihan itu Sulit. kalau orang-orang, kalau saya mah alhamdulillah dapat, udah ada gitu. Dikit-dikit we dapat. Sebelum sulit tuh udah sebelumnya udah dapat gitu, dari kelompok tani. Itu terjadi menjelang Pilpres ya Pak ya. Iya, Sulit. Ya legislatif itulah kan barang itu. Apa mungkin ada oknum pemainnya Pak? Ya nggak tahu, kalau kami itu nggak tahu masalah itu tuh. Nggak tahu kalau kami itu orang kecil. Kalau udah di bawah 10 udah nggak kebagian petani. Hancur petani. Hancur. Kalau kan pemerintah berapa harga gabah itu? Entah itu harga gabah kering giling 65 tuh dulu tuh. Tapi Itu kalau pakai menurut saya ya Pak ya, terkadang kalau kita melihat berita ya di TV nasional, kadang-kadang ada kejanggalan. Kejanggalannya apa?
dikala petani sedang panen di seluruh Indonesia, ini kan rata-rata hampir bareng ya Pak ya, Iya. karena apa ya, musim penghujan dan musim kemarau. Iya. Ketika para petani panen, pemerintah yang kemarin di masa Presiden Joko Widodo itu malah impor dari beras Thailand, jagung juga termasuk impor. Ini gimana menurut Bapak? Menurut analisa Pak Sulaiman dan Bang Thohir ini, seharusnya kan ini nggak boleh mengimpor beras dari luar negeri, sedangkan petani kita sendiri dalam negeri sedang panen. Akhirnya yang dirugikan kan para petani kan Pak? Iya. Apa respon Bapak menurut Bapak? Kurang tahu gitu, itu urusan orang atas. Orang atas ya. Kalau saya petani kecil nggak bisa berkomentar lebih jauh. Baik Pak Sulaiman, Bang Thohir, terima kasih atas obrolannya. Iya. Mudah-mudahan harapan Bapak tadi dapat didengar oleh pemerintah sehingga pupuk, obat-obatan terutama ya agar dapat dimudahkan, disediakan, kemudian juga harganya terjangkau. Begitu juga dengan hasil produksi pertanian dapat distabilkan Iya. antara modal dan harga jual. Iya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan juga Bang Thohir dan Pak Sulaiman diberikan kesehatan, umur yang panjang bersama keluarga, dan mudah-mudahan panen rayanya ini nanti, bukan panen raya ini ya, panen yang kedua ya, dapat melimpah panennya berkah. Terima kasih Pak Sulaiman, Bang Thohir. Assalamualaikum. 94 dapat swasembada. Pada waktu itu ada pertanyaan di kalangan kita, bisa enggak kita mempertahankan swasembada beras? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada beras pun tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut. Dan ini hari antara lain dalam rangka menaikkan daripada produksi beras dengan intensifikasi menggunakan pasangan pupuk, dirubah dengan menggunakan pupuk curah, sekarang diganti dengan pupuk tablet. Apa sebabnya? Ini juga atas dasar daripada penelitian dan logikanya memang demikian. Karena dengan mempergunakan pupuk curah itu ditebarkan, ada sebagian terbang, kemudian nyangkut pada pohon. Sebelumnya kemudian lantas menjadi masuk tanah, katut kepada air, sehingga diperkirakan itu oleh ahli-ahli kita paling tidak 20% itu hilang.